Ya, selamat mengikuti acara ini. Saya yakin pasti akan sangat bermanfaat. Saya juga di sini menganggap peserta nanti juga bukan memberikan materi, tapi mau ikut tempatnya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya Bu Desi, Bu Yuli, Bu Wede, dan Bapak Ibu sekalian. Ini rangkaian yang ketiga kalau nggak salah ya. Dulu pertama kita memulai dengan mengangkat isu tentang apa sih yang terjadi di pembelajaran ekonometrik, dan kita meminjam istilah yang dipakai oleh Prize Nobel Ekonomi tahun 2021 ya, David Kapp nyebutnya pergeseran dari model base ke design base. Mungkin ini jargon, tapi sepertinya memang banyak hal yang kalau kita ikuti itu pergeserannya memang bagi kita yang dulu pernah belajar di S1 maupun ekonometrik klasik ya nyebutnya itu terasa gitu nuansanya. Di workshop yang kedua kita sedikit waktu itu mendalami tentang DID, salah satu varian teknik di kelas yang disebut sebagai design base ini yang paling populer. Dan waktu itu mungkin kita juga baru berdiskusi yang canonical-nya ya, yang kalau kita ikuti perkembangannya, mungkin Pak Yudi salah satu yang di front mengikuti perkembangan itu udah kemana-mana gitu. Dalam 2 tahun aja literatur DID itu udah berapa versi itu Pak Yudis, mulai dari yang perbedaan waktu, kemudian intensitas, macam-macam gitu ya. Yang kemudian pace-nya itu kalau kita cermati ngikuti agak apa ya, terengah-engah gitu. Jadi itu realita, tapi justru menarik, dan saya nggak tahu ke depan ini juga akan bisa jadi dinosaurus gitu. Ketika nanti mungkin apa Pak Yudis yang menanti di depan, machine learning gitu, apa namanya, random forest formula masuk gitu. Jadi ya kita belum selesai nih bernapas, yang di depan sudah siap menerkam, apalagi nanti kalau OpenAI sudah berbicara dengan angka, nggak lagi berbicara dengan apa susunan kata gitu. Nah itu kita udah nggak relevan lagi. Dan kita nanya impact apa, dia hitungannya detik gitu. Kita 9 bulan riset. Jadi ya oke lah. Nah hari ini topiknya spesifik terkait dengan request dari Bu Desi dan PPI adalah endogeneity problem. Saya coba sampaikan apa yang saya tahu, dan ini bisa jadi sangat minuskal ya dari apa yang mungkin nanti the whole
holistic understanding about nature of the problem, tapi mudah-mudahan bisa memicu diskusi. Nanti setelah saya, Pak Yudis akan yang lebih masuk ke konteks akuntansinya, karena beliau yang sudah membedah banyak paper akuntansi dan at the front untuk mengetahui apa saja recent development di design base di akuntansi. Nah, saya langsung saja to the point tentang konteks apa yang mau kita bahas, yaitu defining indigeneity secara teknis. Jadi saya mau ngajak kita lihat spesifikasi yang kalau kita eksekusi pakai OLS, lupakan dulu tentang correctness of distribution DY, karena nanti variasinya kita bisa ke limited dependent, kemudian kategori, ranking maupun tidak. Tapi let's assume ini adalah continuous, yang paling simpel gitu ya. Kemudian kita punya linear model. Kemudian di masa lalu kita percaya dan cukup strong mengasumsikan bahwa X-nya itu memenuhi apa yang di klasik disyaratkan sebagai syarat unbiased. Itu apa? Masih ingat nggak? Tembak aja Pak, tembak siapa lagi? Dari paksawan Pak. Kalau nggak ada volunteer nanti dibikin semi volunteer. Apa syarat utama di regresi klasik yang kita ingat supaya tiap elemen X itu point estimate-nya nggak bias? Ini udah istilah causal inference kalau di conditional things. Kalau di classical econometry apa nyebutnya dulu? Itu yang kedua, tapi yang pertama sebelum itu apa? Jadi setiap X itu berperan menerangkan dirinya sendiri, betul nggak? Dan nggak ada influence dari apapun di luar X, betul? Dan itu adalah apa ya? Asumsi yang kalau kita pertanyakan dari data generating proses yang ada di semua perilaku studi mikro terutama di akuntansi, kita bisa mengatakan 99% ya. Income. Ada yang dia exogenous? Enggak. Income itu fungsi dari apa? Education, skill, bla 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 gitu ya. Dan apapun. Jadi ketika kita mencoba mengidentifikasi efek dari X yang itu nanti di-capture oleh beta, kita hal pertama yang harus kita pastikan adalah bahwa X itu berperan otonomus memberikan efeknya beta. Dan itu most of the cases. Jadi nanti akan saya tunjukkan dengan satu simulasi. Ini ada software canggih yang bekerja di balik, langsung muncul translasi. Jadi ceteris paribus itu yang justru akan kita pertanyakan, yang kalau dalam istilah causal inference kita tidak pernah bisa menebak, gitu ya, bagaimana faktor di belakang X itu berperan, yaitu apa? Expected value dari error term itu 0, whatever nilai X-nya itu levelnya berapa. Tapi dalam kenyataan nggak begitu. Orang yang ability-nya tinggi cenderung apa? Earning-nya tinggi. Di labor market, orang ini juga yang cenderung education-nya tinggi. Jadi kalau kita regress education ke earning, itu apa? Level dari si education itu conditional on ability, betul? Ini ada dari online katanya kurang jelas atau jauh banget. Ini ada mungkin nggak? Like-nya mungkin jauh. Ya, proses kayak gini juga penting sih tadi. Stikernya taruh di bawah. Tes. Suara sekarang sudah lebih baik? Yang online? Oke. Sudah oke. Siap. Terima kasih Bu Diah, Pak Ocit untuk responnya. Jadi kembali ke notasi ini. Jadi ini notasi yang kalau kita bayangkan sebagai lanjutan dari setiap langkah, ini adalah departing point validitas kita gunain regresi OLS di sini contohnya ya. Dan apapun bisa kita tunjuk sebagai contoh, misalnya apa?
name it. Di sini ada yang punya research question di tesisnya yang sudah atau sedang nulis apa? Pengaruh X terhadap Y, X-nya apa, Y-nya apa? Jangan malu-malu. Daripada saya tanya di ujian nanti mending tanya ke aku. Apa? Pengaruh? Riset akuntansi nih yang kita ini cari. Kan ini PPI ya, nanti kalau ekon udah bosen kita. Ya, pengaruh apa terhadap apa? Yang juga. Uncertainty. Ukuran exactnya yang dipakai apa? Sebagai oke. Ada sebuah indeks. Y-nya yang ingin dilihat tax avoidance. Oke. Cross country. Oke. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang sense dari problem ini dalam konteks cross country, dan ini yang juga terjadi di literatur ekon terhadap growth regression theory. Jadi negara di Afrika, sub-Saharan Afrika, sama di Eropa, quality dalam mengumpulkan data cenderung sama atau berbeda? Eropa, quality of data. Kemudian dari sisi tax collection, kita udah bisa nebak ya, bocornya dan optimalnya pasti berbeda, betul? Jadi di balik itu ada institutional setting yang di level gradasi rendah tinggi itu menentukan goal of Y dan X. Dan itu yang kemudian paling gampang kita pakai untuk menggambarkan isu endogeneity ini dalam sebuah directed acyclic graph. Jadi ketika kita nge-regress X terhadap Y, kita berharap solely impact X variasinya itu driving up Y, ceteris paribus. Tapi di banyak data generating proses yang berbasis perilaku maupun apapun itu, subjek individu, firm, country, region, province, akan sangat mungkin kalau kita jeli satu faktor yang common yang disebut sebagai mutual dependence yang driving up X and Y at the same time. Jadi di literatur mikroekonomi tentang labor, ability itu driving up wages di kantor, tapi di masa lalu dia driving up education lagi. Orang yang ability-nya tinggi cenderung memilih untuk sekolah, dan orang ini di kantor juga cenderung apa? Lebih dihargai oleh bosnya karena dia lebih skillful, betul? Jadi di balik education sama earning itu ada ability. Kalau itu yang seminal dulu kami di Econ paling gampang mencontohkan asal muasal debat panjang tentang endogeneity. Jadi co-movement dari X dan Y yang kalau diukur oleh parameter estimate formula beta sama dengan covarian X, Y dibagi varian X. Baru ada tuh kayaknya awal tahun deh, karena kami yang ngeberangkatin akhir tahun itu akhirnya pakai paspor hijau. Setuju, ini formula ya. Pak, ada yang bocor. Pas saya sebut formula itu, pandangannya banyak yang masih menerawang nih, kayaknya lupa atau masih ingat rumus point estimate di OLS? Beta sama dengan single regressor. Jadi kalau ada itu minta tata regress rek Y spasi X, Anda percaya aja tuh tata apa dibalik itu perintahnya? Dia ngitung kovarian X dan Y kemudian dibagi dengan varian dari X, betul? Nah, kovarian ini, co-movement dari X dan Y itu dibayang-bayangi oleh apa? Another thing. Jadi kalau di istilah causal inference kita punya terminologi yang sekarang ini sering dipakai dan jadi jargon adalah open backdoor. Jadi Anda PD nih ya,
si dia suka sama Anda, ya kan? Dan itu yang membuat hidup jadi baik-baik saja, ya nggak? Tapi tanpa sadar ada pihak ketiga yang mengkontaminasi hubungan ini, betul nggak? Jadi problemnya adalah kita nggak pernah tahu ketika variasi di X yang tadi kita pengen lihat itu murni menjelaskan power dari X itu sendiri atau sebenarnya partly karena induced by this third element. Oke. Dan apa implikasinya terhadap bias? Jelas kalau ini ada 4 kemungkinan kasus kombinasi dari direction, positif-positif upward bias, negatif-negatif juga upward bias. Jadi selectivity in proses ini itu bisa nanti Anda cari tahu, dan kalau dia positif-positif ya upward, itu contohnya di ability tadi, atau either one of them negatif, dan itu bisa menyebabkan downward bias. Setelah ini nanti kita akan simulasikan dengan satu contoh sederhana di Stata, data generating prosesnya, terus apa yang akan ditemukan oleh OLS kalau kita ulangi regresi ini baik 1000 kali misalnya. Sample size growing doesn't matter, tetap aja dia mislead ke angka yang salah. Dan sebaliknya kalau syarat tadi terpenuhi, nanti akan kita lihat. Dan kita bisa memformalkan menebak arah bias ini berdasarkan very simple derivation di OLS. Comparing 2 skenario, satu yang spesifikasi yang lengkap, satu spesifikasi yang misrepresenting this epsilon. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau clarify atau so far so good? Silakan. Nah, jadi kalau boleh saya lanjutkan, mungkin kita bisa having fun sedikit dengan Stata ya. Oh iya, saya lupa ngecek. Di sini ada Statanya ya. Zoomnya di laptop. Ini sekarang zoomnya di mana ada? Sini. Di sini ada. Ini ada. Ini bisa. Oke, yang online bisa lihat Windows Stata saya. Mau kelihatan? Iya, kelihatan ya. Oke, jadi sekarang saya akan mencoba simulasi pakai device-nya Monte Carlo. Jadi kalau ada yang pernah mendengar apa namanya Monte Carlo simulation, this is exactly using Monte Carlo simulation. Biar nggak ngasih lagi, filenya di sini. Di sini juga ya? Ya, sama. Ya, suaranya mungkin kecil. Itu tadi suara hati. Suara hati pembujian. Bentar ya Bapak Ibu, filenya mau dipindah biar saya nggak ngerti. Jadi intinya silakan di copy paste baris per baris itu
dari mulai apa? Banyak yang mengeluh. Suaranya nggak keluar. Oh iya, tes. Jadi silakan dicoba dijalankan. Yang halaman pertama itu kan ada 3 halaman ya. Di satu file jalankan sampai setelah selesai nanti keluar histogram dari distribusi beta. Dari 1000 kali repetition regression yang dimaksud. Datanya di-generate oleh do file itu. Pakai data. Nanti saya terangkan. Coba di-execute semua baris sampai yang histogram, itu. Jadi do file itu sekaligus creating data buat Anda. Jadi di sana ada persamaan Y sama dengan bla 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 X gitu ya. Kemudian ya, nanti saya akan terangkan satu-satu. Ya, stop aja. Stop aja. Kalau udah beres. Ya. Itu nggak di kamera ya, udah tinggal diambil. Nanti saya akan go through one by one. Tapi silakan di dulu aja. Iya. Lupa ya. Sudah berhasil keluar histogram? Yang sudah gagal. Jadi sambil nunggu file dipindahkan ya, saya terangkan sedikit intuisi dari baris per baris itu. Jadi gini, saya sengaja membuat universe data. Bayangkan aja ada sedang melakukan peran sebagai apa nih, creator. Jadi seolah-olah Anda apa nih, yang tahu data di alam semesta ini siapa? Pencipta alam semesta. Jadi ada seolah-olah menjalankan peran creating the data di level population, dan Anda tahu data itu terbentuknya lewat rumus apa. Jadi Y itu fungsi dari X dengan koefisien sebesar berapa di situ? Parameter di depan X itu berapa? Halo? Dua bukan? Di situ ada persamaan di satu baris tertentu yang bunyinya generate Y oh, ini sebagian peserta ada yang apa late registrants yang belum dapat. Iya, di Zoom. Nanti saya sekalian file yang apa PPT dibagi di Zoom. Ya, boleh. Ya, ya. Thanks. Ya. Oh ya, boleh, boleh. Ya. Saya terlalu lazy untuk preparing dulu file tadi. Saya ada di file ya. Oke, jadi saya terangkan sedikit logik dari perintah ini apa. Jadi saya share screen dulu ya. Ini mana? Zoom.
Jadi perintah-perintah ini itu logiknya adalah kalau Anda mau memverify OLS itu bekerja dengan baik atau enggak dengan struktur data yang problematik atau enggak, saya punya ide. Idenya apa? Saya kasih data yang formulanya dari awal saya tahu. Sehingga at the end, kalau saya mau ngecek, acuannya ini. Yaitu apa? Saya create variabel Y yang terbentuk dari sebuah konstanta 3, kemudian pengaruh dari X parameternya 2. Semuanya bisa diikuti di baris kesekian ini. Oke. Kemudian satu faktor lagi sebut saja U. U ini yang nanti kita bisa hipotesakan sebagai satu yang kita tahu dan nggak tahu gitu ya. Yang itu punya influence 4. Oke. Jadi in any case, berapapun nilai X dan U, nilai Y itu ditentukan oleh formula 3 plus 2X plus 4U. As a linear function. Clear? Nah, sekarang mundur ke belakang. X itu terbentuk lewat apa? Oke. Di dunia ideal yang kita katakan X itu murni dirinya sendiri, X itu harusnya sebuah nilai yang random. Betul nggak? Jadi ini saya generate random yang terdistribusi normal dengan scaling faktor 9. Anda bisa milih angka berapapun bebas. Itu hanya menentukan nanti dispersi dari normal distribution. Kemudian, di luar itu, saya impose secara sengaja bahwa dunia nyata kita itu nggak seperti ini. Income dipengaruhi oleh ability. Education dipengaruhi oleh part of it juga ability. Jadi saya impose di sini ada influence U yang kemudian U itu by themselves nilainya random. Oke. Nanti kalau Anda mau mundurkan ke belakang, realita hidup itu nggak berhenti seperti ini. U ini juga fungsi dari other things. Itu yang mungkin akan jauh lebih kompleks. Kalau Anda minta OLS dan Anda kumpulkan data, maka Anda pengen tahu efek X ke Y, Anda perintahkan apa? Rect Y plus Y. Oke? Angka yang kita cari berapa? Dari regresi ini. Karena Anda sudah tahu sebelumnya X itu mempengaruhi Y sebesar 2, koefisien dari perintah ini harusnya berapa? Exactly 2. Oke? Sekarang, data ini saya simulasikan dengan sebuah angka acak yang saya pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monte Carlo bisa bikin angka berapapun dari angka starting point ini. Yang penting bentuknya bell shape, ikuti formula itu 1000 kali. Bayangkan, dia mengulang proses creating data ini secara acak, angkanya random number 1000 kali. Kemudian dari 1000 kali terbentuknya data, saya minta Stata ngerun 1000 kali regresi. Oke. Dan saya minta Stata kemudian menggambar histogram dari setiap regresi tadi itu betanya ketemu berapa. Semuanya sampai di sini bisa ngikuti? Jadi bayangkan bukan sekali regresi ya, tapi berapa? 1000. Reps-nya di sini itu 1000. Nanti Anda bisa ganti ini jadi 10.000, 100 terserah computing power Anda, tapi for simplicity kita ambil aja yang moderat 1000. Hasilnya gimana? Ada yang sudah selesai? Coba ya, kita execute ya. Oke, yang online harusnya bisa melihat screen saya sekarang bergerak persis seperti yang terjadi di komputer Anda. Kalau perintah tadi dijalankan the whole thing, dia akan mengulang regresi sebanyak 1000 kali dan distribusi dari 1000 kali regresi tadi ketemu koefisien yang rata-ratanya 9,8. Dan kalau saya plot dispersinya itu paling kiri 9,4 kira-kira ya, kanannya
10,1-an, betul? Pada parameter yang kita yakini benar berapa tadi? 2. Jadi angka 2 ada nggak di rentang dari parameter yang kita kejar? Nggak ada. Way off. Jadi kalau kita bicara kebutuhan apa sih yang memotivasi kita melakukan analisis ekonometrik at the end of the day apa? Selain melihat hubungan arah, yang paling penting apa? Besarnya pengaruh itu, betul? Yang itu akan Anda pakai untuk cost benefit analisis. Impact sekian persen dari perubahan di X sekian persen. Jadi kalau angkanya berubah dari 2 ke kira-kira 10, 5 kali lipat overstated, itu kalau Anda hitung uncertainty ke tax collection, Anda bisa kasih rekomendasi yang mungkin overwhelmingly optimistic, atau kalau negative bias nanti extremely juga misleading. Oke? Oke. Jadi apa yang standar Anda pikirkan sebagai solusi atas problem ini di classical econometry? Jadi yang missing di spesifikasi tadi adalah U, betul? Makanya U harus Anda cari proxy. Idenya adalah kita kontrol. Cuman persoalannya nyari representasi dari kontrol ini gampang nggak? Ability itu apa? Variabel yang cocok kalau dalam contoh diskusi saya tadi. Core IQ. Oke, gimana cara dapetin data IQ dari survei rumah tangga? Anda harus adakan tes IQ, betul? Impossible, ya nggak? IFLS, bagi yang familiar ya, itu mengadakan yang namanya cognitive test di sampel rumah tangga. Itu pun cuma hanya sekian persen dari total responden. Jadi, in most cases, apa yang terjadi? Missing data problem. Proxy yang kita kejar juga nggak dapat. Kalau toh pun kita nekat menggunakan proxy yang ada, saya akan ilustrasikan 2 cases. Di mana Anda pertama menggunakan informasi yang mewakili U tadi. Coba kita lanjut ke simulasi berikutnya ya. Mana tadi ya? Saya terlalu cepat nggak ya? Silahkan di stop kalau terlalu cepat. Tapi saya pengen buru-buru pindah ke Pak Yudi saja. Jadi biar... Oh sorry ada typo ya. Iya. Ini ada huruf S yang hilang di sini. Sorry. Itu ya. Tolong kalau bisa diedit, ini harusnya ada typo di sini, harusnya ini set. Stata Anda stata benar atau stata nggak benar? Oh ya, ini saya hold di stata 14 ke atas. Jadi harus upgrade. Kayaknya program yang saya panggil nih di stata nggak jalan. Nanti silakan habis ini beli stata yang enggak kok, kalau di IE kita punya yang IE bisa ke departemen punya unlimited. Di lab juga harusnya ada. MP17 ya, multiprosesor. Ya. Ya, ini adalah pilihan dari distribusi normal yang saya pakai menggunakan central tendensi atau rata-rata 0, kemudian sigma dispersinya 1. Nanti ada kalau mau ngubah bentuk distribusinya sesuai selera aja, mau dispersinya digedein. Tapi ini nggak jadi fitur penting lah di sini. Ini angka acak yang bisa berapapun, yang penting distribusinya yang kita kejar. Oke ya. Mungkin
yang belum berhasil jangan terdistract dengan software, biarin dulu dia bermasalah dengan dirinya sendiri, ya, jadi Anda lanjut ke sini ya. Nah, sekarang apa yang akan saya lakukan di step berikutnya adalah saya introduce sebuah contoh nyata di dunia riset di mana seorang researcher berusaha merepresentasikan U dengan sebuah proxy variabel. Dan formula ini saya buat dalam bentuk W1 adalah fraction 0,45 atau 45% informasi dari U. Oke, semuanya bisa nangkap ya ide ini. Jadi saya sekarang dapat variabel eksplisit yang saya bisa pakai menggantikan U, tapi dia proporsi mewakili U-nya itu nggak penuh. Hanya 0,45 value. Tapi ingat, di dalam regresi itu level nggak penting. Yang penting apa? Variasi. Ya, yang jelas dia part of U itu melekat di W1 ini. Oke? Jadi apa yang terjadi kalau W1 ini saya masukkan sebagai fungsi di sebelah kanan setelah X. Jadi saya ulang perintah tadi, tapi sekarang instead of only X, ada W1. Yang itu represented U by koefisien 0.45. Oke, coba kita jalankan ya. Sekarang coba perhatikan bagaimana parameter di depan X yang kita cari tadi, yang truly angkanya berapa? 2. Itu terrecover nggak dengan strategi ini? Ini kan yang paling sering Anda akan lakukan nanti ya. Kontrol, tambah variabel. Oke. Spread-nya, distribusinya antara 2 dan 2,5. Sampling error 0,5. That's fine. Tapi jauh dari 9,8 yang tadi kita dapatkan. Jadi konsekuensi dari misrepresenting confounder, kalau istilah yang tadi saya pakai, itu bisa severely in terms of direction mungkin masih oke dalam kasus tadi karena sama-sama positif, tapi in terms of magnitude 5 times. Di theoretical exposition nanti akan saya terangkan kasus di mana efeknya itu bisa berkebalikan dari the true relationship. Yang awalnya positif, jadi negatif tergantung elemen biasnya tadi. Masih ingat ya, ada 4 kemungkinan kan? Positif, 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 negatif, negatif. Tetap positif bias, that's fine. Tapi kalau ada ketemu 2 kasus yang lain, yang satu negatif, satu positif, uncertain. Sehingga dalam banyak kasus nanti Anda bisa nge-regress, ditambah kontrol ini itu swing. Di satu kontrol dia positif, begitu masuk kontrol yang lain dia negatif, kemudian Anda bingung sendiri. Pak, saya nemuin teori baru bahwa X berpengaruh ke Y negatif. Oke, nah jadi saya akan sebelum ke sana ya, satu lagi aja. Kita coba lihat kasus di mana quality dari kontrol tadi sedemikian rupa buruk. Oke, caranya gimana? Idenya simpel. Kualitas dari kontrol tadi itu saya kontaminasi dengan cara di yang ketiga ini ya. Itu W1 itu bukan hanya fungsi dari U, tapi ada fungsi dari apa di sini? Something else. Yaitu apa? Jadi elemen di W1 itu nggak hanya U, kira-kira gitu. Ada noise lain. Jadi di situ intuisinya apa? Keterwakilan dari U di W1 itu semakin sedikit digeser oleh informasi lain. Itu namanya kalau di papernya Oster,
bagi Anda yang tertarik tentang koefisien stability testing ini, baca papernya Oster ya 2019, selection on unobservables bla 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 itu yang terbit di Journal of Business Economic and Business Statistics. Yang citasinya itu udah dalam beberapa tahun terakhir itu udah ya mirip-mirip Alesina lah ya, udah eksponensial gitu ini. Nah itu disebut proportionality assumption. Jadi kemampuan kontrol menerangkan confounder tadi itu degree-nya 0 sampai 100%. Dan dalam kasus ini tergantung ya, variasi itu saya geser aja. Yang penting turun ya. Kalau tadi 100%, 45% at the level, sekarang ada faktor lain. Oke. Apa yang terjadi? Coba Anda run. Sorry, ini harus ditambahkan S. Kemudian di sini kurang huruf A, kita blok, kita jalankan. Tebak, angkanya converge ke berapa? Point estimate. Kalau yang truly unexpected, undesirable tadi 9,8, yang udah relatif benar 2, something, ini berapa kira-kira? Ya, in between, betul? Nggak yang separah kalau endogeneity-nya nggak ada address sama sekali, atau dan tidak juga precisely juga. Kita lihat berapa. Ada komponen spread yang jauh lebih lebar dari yang tadi, betul? Jadi, at the end of the day, kalau Anda mau mengklaim bahwa X cause Y, you've got several possible outcomes of estimation. Di very extreme Anda bisa recovering. Ini contoh cara paling simple yaitu kontrol. Nambahin variabel yang lain yang bisa mewakili. Tapi practically, tadi yang saya bilang, gak semua kasus bisa Anda kerjakan dengan kontrol. Bahkan, ya gimana Pak Yudis, kontrol variabel itu kastanya kalau di causal inference. Iya. Jadi Anda harus mati-matian tuh berargumen dengan referee di area icon. Saya nggak tahu di area lain. Meskipun gradasinya kita bisa diskusi. Oke, ketangkep ya? Itu inti endogeneity. Setelah ini saya akan generalize formula bagaimana in general ini terjadi, dan yang terakhir remedies yang bisa kita ajukan sebagai solusi. Tapi di sini ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Kalau sebenarnya di situ ada endogeneity karena kan tandanya tidak berubah gitu Pak. Ya, good point. Jadi ini diskusi yang menarik nih ya. Jadi ada mahasiswa yang datang ke saya dengan optimis bilang, Pak, koefisien saya stabil, nggak bergerak setelah saya tambah kontrol. Oke. Kemudian karena saya kebetulan baca duluan dan lebih banyak tentang literatur itu, saya tahu angka ini too good to be true. Kira-kira gitu. Jadi jawaban pertama adalah, dari mana kita tahu endogeneity? Ya survei of literature. Jadi kalau Anda tahu nih impact dari return to education di Indonesia, itu rentangnya sekian persen sampai sekian persen, kemudian dia nemu triple dari itu, no way. Pasti Anda something wrong dengan estimation. Karena Esther Duflo sudah ngitung, kemudian apa lagi ya, relatif terhadap Latin Amerika misalnya, Ajin Bedi, ini area Liberecon ya, itu sudah ngitung. Jadi kita tahu lah sense-nya Indonesia tuh angkanya berapa. Nah, itu satu. Jadi kalau dia ngaku koefisiennya stabil, nggak bergerak, pada ditambah kontrol, kemungkinannya apa tadi? Kasus yang terakhir tadi mencontohkan ke Anda
indikasi bad control. Atau gradasinya adalah adequate sampai yang bad tadi. Jadi bisa aja nanti kalau baca di papernya Oster dia ngasih contoh kontrol yang punya power sama kontrol yang nggak punya power. Kontrol yang ada taruh nggak punya power itu membuat koefisien tetap stabil, wong dia nggak berperan. Gitu. Jadi that's the dilemma gitu untuk claiming bahwa sufficient atau enggak gunain strategi kontrol salah satunya. Nah, jadi indikasi yang paling oke kalau kita doing the right thing itu adalah kita tahu angka yang kita dapetin itu bias dengan sense literatur tadi. Kemudian pas kita tambah kontrol, dia terkoreksi ke arah yang benar. Kemudian R square-nya naik dengan signifikan. Nah, itu yang jadi ingredient utama di coefficient stability testing ala Oster yang komennya namanya PSA CALC di Stata, yaitu boundingnya adalah dibuat dari statement R square movement-nya berapa. Karena kalau R square-nya move, berarti dia apa? Mempengaruhi Y, tapi ketika koefisien juga bergerak, dia mempengaruhi X. Exactly apa yang kita cari di awal tadi apa? Peran dari confounded. Jadi sebagai mutual dependence, dia memiliki apa? Arrow dari dirinya ke X dan arrow dari dirinya ke Y. Jadi preskripsinya simple. Koefisien move toward what we have in mind, kemudian R square-nya naik. Jadi kalau ada yang tanya Pak di causal inference R square itu nggak penting, bukan levelnya tapi movementnya yang sekarang dilihat. Karena di cross section level R square 0.25 is way high daripada di time series yang mungkin dekat 0,9 gitu kan. Sehingga orang nggak boleh komplain, kamu pakai model kok R square-nya cuma 20%. Ya cross section Anda mau berharap berapa? Dapat angka 50, 60 itu udah gede banget. Tapi di model Anda, movement itu terjadi dari 45 ke 60. Itu berapa persen? 15 per 45 itu 30% naiknya R square. Itu gede. Jadi, sense itu yang menurut saya perlu dapat atensi di sini. Siap ya? Ya, thanks. Yang lain, silakan. Tadi mana? Saya harus segera ganti Pak Yudis. Lanjut aja Pak. Oke, sekarang gimana menggeneralize isu tentang bias dari endogeneity itu into formula? Simple. Saya kan ini niru apa yang Joshua Inggris dan Stephen Piche lakukan. Anda punya dua model, yang satu yang benar, yang bisa merecover sumber bias. Jadi ini yang full specified functional form. Yang ini yang mau kita bandingkan adalah row di sini dengan row di sana. Yang kita yakini benar itu adalah yang ini, betul? Karena ini yang kemudian dikenal sebagai conditional independent assumption, CIA. Bagi yang ambil MS1 di PPY pasti udah pasif dengan teorema ini. Ini pandangannya kenapa nggak teryakinkan semua? Kita kayaknya berulang aja bagus. Apa arti bahwa ini memenuhi syarat mean independent assumption? Yaitu apa? Setelah hadirnya kontrol ini, confounding tadi breakdown. Jadi the only faktor yang membuat dia bias itu adalah hilangnya elemen vektor A di spesifikasi. Ada nanti pertanyaannya, kembali ke diskusi saya tadi, dapetin A itu gampang nggak? Terus pertanyaan saya, yang menjadi sumber bias itu A saja atau enggak? A itu vektor loh di sini. Jadi ability itu dimensinya ada kognitif, ada psikologi, ada personality. Di luar ability ada nggak yang confounding faktor terhadap learning dan education? Banyak. Jadi capek ya.
Bayangkan Anda harus recovering bias itu kalau kontrol itu semua potensial confounder harus Anda list. Makanya kalau saya ikuti yang teman-teman yang menggunakan DAG itu, DAG-nya tuh benar-benar kayak apa ya? Ditelusur semua elemen mutual dependence itu baru dia boleh bilang bahwa kontrolnya udah. Jadi itu formally dites dengan Oster. Nah, itu yang harus ditunjukkan. Nah, saya akan derive formula menemukan row di sini pakai standar rumus OLS, pakai least square konsep. Solusinya apa? Kovarian X, Y dibagi varian X. Kemudian saya substitusikan the true specification in mind menggantikan dari nilai vektor X. Anda dapat the whole term ini, Anda simplify, kovarian konstan 0, kovarian terhadap dirinya sendiri varian X, dan kita punya term ini dan dibagi varian X. Long story short, kalau Anda simplify, saya akan punya rho star plus something else. Jadi the true value of rho possibly converge to rho star, tapi ada apa? Kemungkinan kontaminasi dari dua elemen relationship. Yaitu apa? Delta ini apa? Jadi kalau yang gampang gamma dulu deh. Gamma apa di sini? Gamma ini adalah vektor koefisien dari si confounder terhadap Y. Itu panahnya kalau kita lihat di grafik yang atas tadi dari mana? Dari sini ke Y. Delta itu yang ke sini. Power yang di sini. Jadi kalau kita bayangkan perkalian dari dua elemen koefisien ini give you 4 cases of direction. Kalau ini netnya positif karena each of them positif, atau each of them negatif. Atau negatif kalau in any case one of them is negative and the other are positive. Dan Anda nggak tahu di dalam realita itu elemen ini bekerjanya seperti apa. We need to think about carefully institutional setup yang bekerja di setiap negara. Norma terhadap pekerja anak di negara berkembang sama di negara maju itu sama nggak? Lebih permisif mana? Berkembang. Okay, so a lot of things itu yang nanti saya emphasize di bagian remedy. Kenapa causal inference sekarang? Ya, kalau Anda bilang selesai dengan kontrol, selesai dengan ini, it's hard to believe. Karena bayangkan ya, kompleksitas dari sumber bias ini bunch of things. Oke. Nah, biar Pak Yudi segera mulai, saya akan augmenting contoh di mana direction of bias ini dominating dan arahnya berlawan. Ini saya persingkat aja ceritanya ya. Ini bandingin orang yang punya asuransi sama enggak. Kemudian dilihat ke health outcome. Tapi karena ada isu endogeneity dalam konteks yang namanya selection, orang yang punya asuransi cenderung orang yang butuh, yang health outcome-nya biasanya lebih jelek dari yang nggak beli, betul? Orang yang terlibat dalam program sosial biasanya juga selective in nature. Penerima social assistant itu socio-economic outcome-nya lebih rendah dari yang non-resident. Sehingga kalau di cross-sectional setup, nanti ada akan regress dan ketemu efek yang negatif. Oke, karena memang itu capturing selection. Outcome yang treated group dibandingkan yang kontrol itu way below si kontrol, betul? Jadi di cross-sectional setup, Anda akan dapat arah yang counterintuitif. Terima BLT kok nutrisinya lebih rendah dari yang nggak terima. Ya jelas Anda bandingkan orang miskin dan yang nggak miskin. Itu bukan bandingin penerima dan nggak penerima. Yang harus Anda lakukan bandingin sesama orang miskin, tapi yang satu nerima, satu
Enggak, yang kemudian di setup kebanyakan susah karena semua orang miskin udah dikasih pusat. Tapi dalam setup di Indonesia enggak, ada exclusion error, Anda bisa utilize. Jadi dalam kasus itu saya akan highlight, nanti silakan kalau mau diiterasi nih cerita lebih detailnya, tapi long story short, ada selection proses yang efeknya negatif, dominating the true effect yang sebenarnya positif. Karena si orang yang punya asuransi ini ternyata berprogres hidupnya. Yang awalnya dia outcome-nya apa tuh 3 meningkat jadi 4. Ada kenaikan 1 level di apa health statusnya. Sementara yang nggak punya stay at 5. Jadi sebenarnya ada progress dari impact of the insurance ownership. Tapi itu nggak ketangkap karena apa? Ditutup oleh delta kali gamma tadi yang kebetulan angkanya di sini -2. Sementara yang true effect-nya 1. Jadi apa akibatnya? Tanda yang harusnya positif ditutupi oleh yang negatif dan dia dominate. Biasnya lebih besar daripada magnitude si parameter of interest, point of estimate. Oke, dan nanti kalau Anda nge-regress, ini yang kemudian dikenal sebagai Simpson paradox. Kalau Anda ngeran X terhadap Y dikontrol oleh variabel X2, koefisiennya positif di X1-nya. Diganti dengan X3 berubah jadi positif. Terus gitu ya. Sehingga you got no point at conclusion mana yang harus diikuti. Ya, karena harus mengaudit ke belakang tentang direction of bias, formula tadi, dan seterusnya, kemudian formalitas. Nah, terakhir, apa sih yang jadi way forward di causal inference? Menurut saya, pilihannya selain menggunakan kontrol yang tadi sangat terbatas kemampuannya, ada nggak cara-cara lain yang by systematic of thinking, creating exogeneity gitu ya bahasanya, itu bisa dilakukan di research question kita. Dan itu banyak ternyata celah itu di sekitar kita. Contoh yang paling jadi favoritnya Pak Yudis nih, RDD. Melihat efek dari kenaikan tarif MRT Pak ya, yang suddenly berubah di tanggal 12 April ya, tahun 2019, yang dikenal sebagai discontinuity design. Yang ini kemudian menciptakan 2 observasi yang serupa, tapi yang satu dapat perlakuan, satu enggak. Kira-kira gitu. Menghilangkan yang namanya selection bias. Natural. Makanya dikenal sebagai natural experiment approach. Meminjam peristiwa-peristiwa natural policy yang kemudian lebih bisa kredibel untuk establishing causal and impact. Dan inilah yang kemudian kalau tadi di awal saya sebut design based, ini sebenarnya tidak memperbaharui formula beta, tetap kovarian dari X dan Y, tetapi struktur, estimasi, cara kita mendesain data dan seterusnya yang kemudian berubah. Itu yang mungkin juga nanti bisa Anda lihat di teknik difference indifference, juga teknik-teknik menggunakan pembobotan. Jadi kalau ada orang yang nggak serupa, boleh nggak kita pakai sebagai sampel? Boleh, tapi syaratnya apa? Tingkat kepentingan dia di data harus kecil. Yang gede siapa? Orang yang serupa. Caranya gimana? Kita cari bobot. Abadi tahun 2010 memperkenalkan konsep sintetik. Jadi kita bikin orang yang mirip dengan cara membuat mozaik dari sekumpulan orang. Namanya STR. Ekspansi dari panel data. Itu banyak sekarang dipakai. Matching, ini yang paling juga cukup favorit dipakai, propensity scoring, CEM ya, force exact matching, atau entropy balance yang Pak Yudi sering pakai, banyak variasi teknik yang bisa digunakan. Jadi singkatnya kalau boleh saya tutup, intinya sekarang kita harus sangat skeptis lah dengan asumsi di awal yang heuristik itu bahwa exogeneity hold di banyak
behavioral data. Dan micro studi menurut saya justru yang sangat rentan kena isu endogeneity. Oke, sorry saya kayaknya terlalu panjang dan sekarang waktunya Pak Yudis untuk bedah tuntas endogeneity di isu-isu akuntansi. Tentu tidak, Pak. Sorry, lewat. Oke. Itu di kanan atas ada yang seperti ya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih, setengah jam. Ini tenaga. Ya belum tentu pendengar LPN extend, Pak. Ya, saya ingin melanjutkan barusan ya. Jadi terkait dengan endogeneity ini, tentu saya yakin ya teman-teman, terutama mahasiswa yang datang offline ini mungkin setelah kelas ini merasa lebih senang kali ya. Minimal merasa lebih lega. Kalau offline kan bisa tahu tetangga sebelahnya. Oh, sama-sama nggak ngerti. Hatinya lega gitu ya. Kalau yang online kan nggak, kalau kelas online kita nggak tahu kan ya. Ini kok kalau tanya mantuk-mantuk terus. Gitu. Kalau gini kan enak. Tetangga sebelah nggak ngerti, kita sama. Jadi lega. Rasa senang-senang. Oke, saya ingin menambahkan beberapa poin dan nanti kalau nggak salah di chat sudah ada membagikan beberapa paper dan saya akan mencoba mengulas sedikit tentang papernya Bianchi tahun 2022 di The Accounting Review. Saya rasa ini menarik nih papernya. Saya ingin menambahkan sedikit dulu kayak teori yang tadi disampaikan oleh Pak Rustan. Ya, saya lebih sedikit lah Pak. Nah, jadi ketika teman-teman ini kan settingnya kan katanya ke mahasiswa ya, jadi saya negasikan dulu lah bu dosen yang ada di sini. Jadi ketika teman-teman sekalian mendapatkan informasi atau ditanya tentang endogeneity, top of mind-nya apa gitu? Atau di kelas gitu ya? Instrumental variable. Kalau Bu Yuli nanya, ya endogeneity-nya gimana nih? Langsung pura-pura sibuk. Atau kalau lagi kelasnya Bu Yuli, bawa laptop yang gede, jadi mukanya ketutupan sama laptop. Jadi top of mind di ekonometri ketika kita bicara dengan endogeneity selalu come up dengan hal yang kita katakan dengan oke, kita handle dengan IT. Padahal seperti yang tadi ya dari Pak Rustan ceritakan, sebenarnya endogeneity bisa dari mana-mana. Makanya penting untuk kita semua untuk tahu institutional setting. Apa sumber dari bias. Jangan-jangan dengan kontrol sederhana bisa, meskipun di jurnal-jurnal yang top di akuntansi yang menggunakan econometrics ini, kita sudah tidak lagi cukup menggunakan kontrol variabel. Nah, lalu kemudian dari selain institutional setting, pasti perlu juga tadi studi literatur yang strong. Jadi kalau kita mendapatkan estimate yang let's say 2 sampai 3 kali lebih besar dibandingkan konsensus di literatur, maka kita harus hati-hati. Kita jangan langsung sombong, wah ini temuan baru, jangan. Ini justru kita suspicious. Ya, jadi suspicious karena bisa jadi ada something yang salah dalam kita membangun modelnya. Nah, di poin terakhir adalah di slide ini poin terakhirnya adalah ketika kita bicara tentang endogeneity, pada dasarnya sumbernya sama, ada omitted variables, reverse causality maupun simultaneity, dan pada dasarnya semua itu various forms dari correlated omitted variables tadi. Nah, maka yang menjadi isu adalah ketika ada omitted variable bias, jadi ketika bias tadi muncul karena salah satunya ada isu omitted variable, pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dimasukkan, dan next question-nya adalah seberapa jauh kita bisa memasukkan itu sebagai kontrol variabel. Therefore,
most of the case kita tidak pernah bisa yakin bahwa semua variabel yang harusnya menjadi control variables itu bisa kita masuk. Itu bahasanya karena kita bilang unobserved, sesuatu nggak bisa kita observe. Ya, mungkin ada yang nanya kemudian, loh kalau gitu Pak, ya udah nggak usah dimasukin, kan kita nggak yakin itu ada atau enggak. Nah kebalikan mikirnya, justru karena kita tidak yakin itu ada, ya harus dimasukin to make sure bahwa kita menghilangkan possibility dari bahwa yaitu jadi simple menambahkan kontrol variabel sebagai sumber bias itu nggak cukup. At least itu natural yang akan salah satu akan kita bahas. Nah ini udah sama Pak. Ini udah pusat presentasi apa? Oke. Armstrong. Ya, saya akan ngomong tentang papernya Bianchi et al. Relativity memang kalau kelas ekonometri itu memang terjadi. Jam nggak berjalan-jalan. Pada di situ. Kita percaya dengan teorinya Einstein di kelas ekonometri. Oke, semuanya udah buka papernya Bianchi et al. Di The Accounting Review. Salah satu ternyata top jurnal juga di accounting selain jurnal Accounting and Economics. Jadi kenapa saya ambil paper ini karena ini adalah salah satu paper yang di-quote oleh si Armstrong. Jadi di paper yang di-share sebelumnya ada 3 paper pada dasarnya. 2 paper pertama itu adalah Armstrong dan Lewis itu tentang bagaimana perkembangan terkini dari penggunaan ekonometrika di research accounting, bahwa penting kita membangun credibility dari research kita sehingga kita bisa claim house. Dan salah satu di paper yang di-quote oleh si Armstrong ini adalah paper Bianchi. Itu paper yang tujuannya adalah bagaimana hubungan antara organized crime yaitu dalam hal ini mafia ya. Mafia, kalau di Italia mafia namanya. Terus kemudian berpengaruh terhadap proses financial statement dari firm. Ini saya kalau financial statement ini bawaannya teknologi gitu ya. Jadi dia melihat bagaimana financial statement dari firm itu secara sistematis berbeda kalau seandainya dia terkoneksi dengan mafia. Saya sih menarik di topik ini. Jadi ini bisa jadi topik misalkan kalau ada yang melihat apakah fall of Soeharto itu mempengaruhi proses financial statement. Itu menarik. Jadi kita nggak ngomong, karena saya lihat topik-topik akuntansi juga mulai berkaitan dengan politik, ngomongin juga dengan macam-macam lah ya, environment. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan di slide equation-nya itu adalah ini yang tinggalan terus malam ini. Jadi baseline-nya dia pakai setting panel ya. Panel di mana DIT, saya tulis DIT ini adalah fungsi dari alfa-alfanya I, alfa I ya. Jadi bervariasi antara firm. Terus kemudian apakah dia terkoneksi atau tidak dengan mafia. Lalu ini adalah kontrol variabel. Nah, sebenarnya persamaan ini tipikal persamaan ekonometri yang mungkin teman-teman sudah biasa dapat. Tapi dalam causal inference, strata dari independent variables itu juga sudah berubah pada dasarnya. Bahwa ini akan menjadi variable of interest kita. Lalu kemudian ini adalah control variable yang membentuk environment ceteris paribus untuk menghilangkan kalau bahasanya barusan tadi closing the vector. Jadi kita melihat seperti itu, apa impact-nya di proses penulisan? Kita nggak jelasin lagi, atau kita cuma menjelaskan itu dalam satu paragraf. Jadi kita nggak satu paragraf ceritain ini, satu paragraf kontrol 1, kontrol 2 dan kita no longer discuss the kind of kontrol variable. Lalu sebenarnya error. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau seandainya kita run dengan OLS, pertanyaannya adalah apakah kita bisa argue bahwa beta ini
kita bisa klaim sebagai kausa. Iya. Bentar. Gimana nih? Yang bilang iya? Yang bilang enggak? Yang bilang udah lah Pak, kita ngopi-ngopi aja Pak dulu. Nyerah dah. Yang bilang iya, kenapa ya? Biar cepet aja Pak. Yang bilang enggak? Oke. Yang bilang enggak tadi ada ya ketangan. Sebelah sana tadi kayaknya. Yang bilang enggak ini? Oke. Apa contohnya? Misalnya. That's good answer. Ya. Oke, sekarang kita coba breakdown ya. Kita punya pepandu di sini. Makanya kalau teman-teman sambil teman-teman lihat di bukunya di papernya Janji, ada satu seksi khusus dia cerita tentang institutional setting. Misalkan di sini idenya apa sih? Outcome ya. Lalu di sini connected. Ini ya. Nah, pertanyaannya adalah selama kita statementnya adalah selama kita bisa define sebuah variabel let's say U gitu ya. Yang mana dia opening backdoor seperti ini. Ada relasi dengan connected, ada relasi dengan outcome, maka kita rely on connected ini regresi biasa tanpa kontrol misalkan, maka kita nggak bisa katakan beta ini suatu yang sifatnya kontrol. Misalkan tadi apa? From switch effects, karakter perusahaan. Apalagi kira-kira? Kalau di papernya dia bilang karakter industri dari firm. Kenapa karakter industri? Bisa jadi karakter industri ini mempengaruhi apakah sebuah perusahaan itu akan terkoneksi dengan mafia atau enggak. Bisa jadi kan mafianya ngincer industri-industri yang lebih mudah dipengaruhi misalnya. Dan sebaliknya karakter industri ini juga bisa mempengaruhi. Makanya terus kemudian dan teman-teman bisa baca di papernya BIC itu apa saja yang mungkin bisa menjadi sumber dari atau misalkan tadi Mbak Isam yang tentang uncertainty avoidance. Oke, pertanyaannya adalah apa ini kira-kira confounder atau variabel U ini yang kira-kira berpengaruh di sini? Apa kira-kira? Institutional setting, aturan pajak, dan seterusnya. Yang mana mungkin ada hal-hal atau ada faktor-faktor yang ada di sini, variabel yang di sini yang observable, bisa kita masukkan jadi kontrol, ada yang observable. Itu yang masalah. Jadi pada dasarnya yang namanya kita ketika belajar causal inference ini pada dasarnya kita mengubah apa yang namanya unobservable. Gimana kita cara handle unobservable? Nah, di Bianchi dia menggunakan fixed effect, berbagai macam fixed effect, mulai year fixed effect, firm fixed effect, terus kemudian province fixed effect, berbagai macam fixed effect untuk sebagai cara dia mentriangulasi apakah hasilnya itu konsisten atau. Nah, kenapa saya cerita ini? Salah satunya adalah penting untuk kita tahu, oh ternyata bisa jadi sumber sumber bias itu berasal dari sesuatu yang sifatnya unobserved, uninvariant. Maka kita masukkan ini juga menjadi salah satu game di econometrics, di mana kalau teman-teman lihat juga ya di econometrics sekarang ini, ketika kita bicara panel, kita sudah tidak lagi melakukan uji misalkan Hausman, Chow dan sebagainya. Saya nggak katakan itu salah ya.
ini berbeda kamar aja. Kalau orang-orang yang di causal inference, kita bilang, loh, kita pakai panel karena alasannya adalah kita ingin kita ingin menghilangkan si alfa ini, kita eliminate sumber bias yang sifatnya alfa ini, time invariant unobserved heterogeneity tadi. Misalkan karakteristik di level perusahaan atau karakteristik di level negara tadi. Value kan mungkin over the time kita nggak banyak berubah. Dalam 5-4 tahun mungkin nggak berubah. Tapi akan berubah. Misalkan kalau datanya yang dipakai dalam 30 tahun, value pasti berubah. Jadi game-nya adalah perhatikan institutional setting, baca institutional setting lebih strong sehingga teman-teman tahu lebih detail bagaimana sumber dari bias yang mungkin. Yang lain ada yang mau share misalkan topik tesisnya dan kita bisa bedah misalkan kira-kira sumber biasnya apa. At least sebagai first step kita untuk tahu kira-kira sumber biasnya yang kita bisa expect berasal dari situ. Pembagian masalah aku sama Pak Ruslan aja. Jadi kalau bisa diandalkan Pak Ruslan, kita bagian ngocol aja gitu. Jadi misalkan kalau teman-teman lihat ya di papernya Bianchi itu, dia ada satu sesi khusus di dari Pak Sika atau section 3 tentang institutional setting. Jadi dia cerita detail itu bagaimana cara dia pertama ngumpulin datanya, bagaimana dia mendefine connected itu maksudnya gimana? Dia connected kalau seandainya di tahun ini ada direktur atau board of director yang diinvestigasi sebagai bagian dari mafia. Nah, bagaimana mereka tahu itu bagian dari mafia? Oh, ternyata ada di tahun berapa misalnya lupa. Di tahun 2010-an itu sudah mulai ada usaha dari si pemerintah Italia untuk menginvestigasi proses investigasi dari keterlibatan mafia di perusahaan. Nah, jadi various fixed effects ini dipakai oleh si papernya Bianchi untuk meng-quote atau menghilangkan sumber bias yang dia define sumbernya adalah kalau di paper ekon kadang kita bilangnya proses sorting. So, misalkan tadi papernya Mbak Josi, misalkan argumennya adalah bisa jadi ada proses sorting di mana si perusahaan-perusahaan dengan karakteristik tertentu dia cenderung ke negara-negara tertentu. Nah, misalkan seperti itu namanya sorting. Jadi orang akan tinggal ke sebuah negara-negara tertentu untuk mengeksploit, kind of institutional. Jadi hal seperti itu yang harus dipastikan ketika membangun narasi dan model apa yang harus dipakai. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Ini udah lost in translation. Ayo dong. Oke, kalau gitu saya tanya yang ya. Oke. Jadi bayangkan ya. Jadi Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Rio misalkan udah memetakan ini misalkan sebagai langkah awal, terus kemudian dari peta tadi Mbak Rio kemudian list apa saja nih. Kalau kita bergerak di model yang sifatnya cross-sectional, kalau ini kan skemanya panel, udah belajar panel ya, panel udah ya, bukan panel surya dan kawan-kawan ya, panel. Nah, ketika kita bergerak di cross-sectional setting data, maka memasukkan variable control tadi karakteristik individu dan seterusnya. Itu cukup ketika kita assume bahwa sumber biasnya hanya
sesuatu yang berdasarkan observable yang bisa kita define tadi. Tapi misalkan konteks tadi ya minyaknya Pak Yosi ya, dia sumber biasa bisa jadi sesuatu yang unobservable. Unobservable bisa jadi dua sumbernya. Memang datanya bisa jadi ada, tapi susah kita dapatkan. Kayak misalkan kalau saya topik saya di transport record, salah satu sumber sorting itu sumber biasanya itu adalah kondisi geografi. Kita cari datanya ada, cuma dia susah. Kalau di level desa ada 70.000 desa yang harus kita cari, itu nggak mungkin. Itu satu. Yang kedua adalah sumber biasa yang unobservable tadi adalah bisa jadi kita tahu by konsep ada, tapi whatsoever datanya nggak bisa kita recover. Ability. Intelijensia mungkin bisa kita ukur. Mungkin bisa kita ukur. Tapi nggak mungkin kan data BPS setiap kali survei kita tes IQ dulu. Nggak mungkin. Kita perlu user. Oke. Atau misalkan data industri besar sedang. Survei IQ si CEO-nya. Nggak mungkin ada. Itu nggak mungkin. Yang lebih susah lagi adalah kita tahu by konsep ada, tapi itu nggak bisa diukur. Motivasi. Motivasi kita nggak bisa ukur. Atau aspirasi. Susah gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya unobservable tadi menjadi game-nya si causal inference ini. Gimana cara kita mengeliminate? Di panel, data panel memberikan kita value itu salah satunya, yaitu kalau kita pakai fixed effects, alpha ini, kalau kita berangkat di panel, ini ya, maka kalau seandainya ada sumber bias yang sifatnya unobservable, tapi dia misalkan time invariant, ini time invariant karena nggak ada thing, kita bisa pakai fixed effects. Panel fixed effects. Dan sebenarnya term fixed effects sendiri di causal inference juga luas. Pokoknya kalian introduce bunch of fixed dummy variable, kita kadang-kadang katakan itu fixed effects. Tapi at the moment, let's say di research aku nanti banyaknya kan panel ya, jadi bisa jadi fixed effects-nya adalah seperti ini. Kalian pakai panel terus langsung kalau di stata, koma fixed effects. Jadi at least kalau bahasa saya, kalau pakai panel itu bisa menghilangkan unobserved yang sifatnya time invariant. Kalau cuma OLS kan cuma observable yang hilang. Unobservable kita nggak bisa hilangin sama sekali. Kalau di panel fixed effects, observable-nya hilang, bisa kita kontrol. Unobservable yang sifatnya time invariant bisa kita handle. Yang jadi problem adalah kalau unobservable-nya adalah time invariant. Itu yang akan kita bahas. Poin saya sebenarnya adalah di papernya Bianchi maupun di Armstrong dan itu kan lebih ke tahu ya bagaimana perkembangan dari causal inference di akuntansi. Poin saya adalah even di model lihat fixed effect ya, tim econometrics-nya sederhana. Kalau kalian di grace itu fixed direct, y, x, fixed effects. Selesai. Ya, rumit. Secara econometrics ya rumit. Secara stata nggak rumit. Yang rumit adalah bagaimana kita nentuin institutional setting, tentuin bagaimana apa saja sumber unobservable dan bagaimana cara kita dan bagaimana kita argue bahwa most of unobservable bisa dihandle oleh fixed effects, bunch of fixed effects yang dihasilkan oleh itu yang susah. Harusnya udah sering di bagian itu. Oh, tadi belum jawab ya? Astagfirullah. Soalnya kan karya. Nah, itu kita pakai nada teknik. Ada di. berarti lanjutan gitu. Iya.
Jadi yang makanya tadi Pak Usman di ujung cerita di paling bawah adalah kasta paling bawah adalah dengan menggunakan kontrol variabel. Oke. Terus naik stratanya fix defect. Naik lagi mungkin di atau di combine dengan defect. Naik lagi IV dan RDB. Naik lagi model yang sifatnya steroid model DDIV. Ada di sini, ada RDDD. DD sendiri ada macamnya sendiri. Yang kita juga tengahnya. Suatu hari kita percaya sama Karusan, ini ada, yuk kita nobar research development instrumental variable. Malam jam 9. Jam 11 kita nyerah. Udah ngantuk, nggak ngerti, sama aja. Jadi kita tidur. Nggak, ini jelas nggak? Jelas atau belas? Intinya gini. Jadi tadi, wah aduh, Anda terlalu optimis kita naik. Jadi kan macam-macam ya sumber endogenous itu ada spesifik computed variable. Bisa jadi nanti isunya adalah reverse causality. Panel nggak bisa nyelesain reverse causality. Jadi nggak bisa juga pakai IT. Jadi sumber mana yang penting institutional setting itu supaya kita tahu sumber biasnya dari mana. Bisa jadi sumber biasnya dari sini. Kalau panel kan ada yang namanya panel VCPEX itu coincide dengan first difference modelnya. Kalau cuma 2 periode. Nah, kalau first difference ditambahin IV berarti problemnya ada 2. Bisa ada isu omitted variable sama defect causality. Jadi kemampuan kita untuk mendesain pertama kemampuan kita untuk mendefine sumber biasnya dan given sumber bias itu di tackle dengan apa itu menjadi gamenya sekarang. Jadi bahasa saya kalau ada penyakit jantung sekarang kalian sudah pakai kontrol variabel itu baru level painkiller. Jadi sakit jantung diberi painkiller. Sembuh nggak jantungnya? Sembuh nggak penyakit jantungnya? Yang enggak, tapi minimal nggak sakit dulu gitu, tengah hari. Terus habis itu aman. Tapi minimal dengan seperti ini kita harapkan teman-teman paham kalau sakitnya jantung ini loh step-stepnya untuk menyembuhkan itu. Jangan sampai sakit jantung diberi kalpana. 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 Nggak akan sembuh juga. Jadi idenya paham ya kira-kira. Kalau iya benar. Ini memang harus banyak kita juga dan satu lagi ya sumber bias even di ekon ya sumber bias itu sangat field spesifik bahasa saya. Parusan labor ekon sumber kalau ada persamaan regresi sumber biasnya itu bisa jadi beda. Tipikal biasnya bisa jadi beda dengan saya yang ada di urban atau apa. Ya kelihatan dikit lah ya. Tadi satu lagi, ya silakan. Oh, kan terkait sumber endogenesis gitu Pak. Jadi misalnya saat tadi kan kata Pak Yudi saatnya itu pertama kita coba kontrol, ya, terus terus DIG dan IT dan sebagainya. Saat kita mencoba variable kontrol, ternyata pergerakan coefficient betanya itu masih acak gitu misalnya, dan tidak seperti contoh simulasi Pak Ruslan tadi gitu yang dekat-dekat gitu. Itu kan berarti ada apa ya suatu indikasi kalau itu endogenitas gitu kan. Nah berarti langkah selanjutnya itu berarti kan secara ini dia sumbernya itu bukan apa ya nggak bisa pakai kontrol gitu kan. Terus buat kita tahu
jadinya dari mana gitu sumber bias dan pakai metode apa itu gimana? Yang pertama nangis dulu dipojokan. Jadi nanti Pak Ruslan yang lebih ngerti mungkin ya, dan nambahkan. Pengalaman saya ketika kita punya kita melakukan tes stability test tadi ya, terus nggak konsisten, berarti whatsoever itu either kita pakai bad control namanya, atau kita dapat good control, tapi kontrol tadi tidak mengcapture bahasa Pak Ruslan tadi low proportional. Jadi proportionality-nya rendah dalam menjelaskan tadi si apa namanya unobserved tadi. Jadi in most of the case unobservable tadi, sumber bias tadi belum bisa di capture dengan baik oleh kontrol variabel. Jadi kalau minimal Mbak siapa Mbak? Mbak Ira tahu lah arahnya ke sana. Nextnya adalah berarti kontrol variabel lagi. Idenya gitu, kontrol variabel lagi. Terus diapain? Tergantung datanya kayak apa ini. Dan tergantung kira-kira argumen Mbak Ira sumber biasnya di mana. Oh ternyata mostly sumber biasnya berdasarkan literatur berasal dari time invariant. Terus Mbak Ira punya luxury untuk pakai panel data, ya udah pakai VisiFax. Oh ternyata nggak cukup pakai VisiFax, tapi ternyata ada kita bisa bikin before after dan treatment control, maka kita pakai. Oh ini ada instrumen yang merupakan natural policy di way back like say 10 or 20 years back misalnya. Kita pakai. Mbak Ira kalau boleh tahu S2, S3? Oke. Ya, mungkin nanti tanya Bu Kaprodi dan Bu Adep ya, kira-kira levelnya sampai mana. Kalau saya pribadi, ya, karena ini MPKP ya, MPKP kalau S2 BPI mungkin gitu. Buat saya, selama mahasiswa bisa define sumber bias, satu, terus kemudian dia tahu sumber bias mana yang dia bisa handle, dan mana yang tidak bisa dia handle, buat saya itu. Ini di MPKP ya tapi. Referensi, institutional setting, karena bisa jadi setting institusi itu bisa beda. Misalnya gini, saya nggak tahu kalau topik akuntansi ya, saya topik transportasi. Bangun pelabuhan di daerah. Buat daerah, apakah itu sifatnya random? Ternyata enggak juga. Selain karena dipengaruhi oleh geographical factor ya, nggak mungkin kan bikin pelabuhan di tengah gunung gitu, nggak mungkin kan. Pasti pelabuhannya ada di pesisir. Berarti kita cuma ambil daerah-daerah yang di pesisir bisa sebagai perbandingan. Terus yang kedua adalah ternyata pelabuhan juga dibangun berdasarkan aspirasi Pemda. Berarti harus di-capture itu aspirasi Pemda. Gimana caranya? Bisa jadi aspek institusi ini berbeda kalau kita bandingkan dengan let's say misalnya Italia gitu ya, atau negara-negara lain yang ternyata itu top down. Berarti aspirasi Pemda nggak masuk sebagai. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita tahu. Harus digali baca institusinya gimana. Misalkan apa PSAK gitu ya. PSAK lah, nggak tahunya PSAK lah itulah ya gitu. Adopsi PSAK gitu. Apakah adopsi PSAK itu 100% langsung kayak Big Bang policy ataukah dia secara berkala atau apa gitu. Dan seterusnya. Jadi penting untuk kita tahu institutional setting dan kemudian menerjemahkan itu dalam. Nah, itu sebenarnya game-nya menurut saya di situ. Kalau tadi bahasanya Pak Ruslan, bagaimana kita menerjemahkan tadi ke proses meregressnya itu yang jadi challenging sekarang. Interesting part dari econometrics, causal inference. Regresinya malah menurut saya lebih sederhana, REG gitu, baca XY sederhana. Bahkan mungkin, mohon maaf, misalkan kita sudah tidak lagi bicara heteroskedasticity autokorelasi. Kenapa? Dia langsung pakai cluster. Mungkin minggu depan lagi lah mungkin kita bahas ini ya. Bahwa bagaimana isu standar error yang biasa mungkin di klasikal kita bahas ya, heteroskedasticity diapain, autokorelasi diapain, itu cuma di-handle dalam reason econometrics dan klasis itu clustering. Kalau di tata, saya tadi 50 facts. Kalau cluster form berarti ditambah cluster dalam kurung selesai. Dan kalau teman-teman lihat di
paper ini di BRC, bahasan tentang model, yang mana model tadi cerita bagaimana untuk merecover beta sekausal mungkin, itu lebih banyak dibandingkan cerita tentang standar error. Dia cuma satu hal, ini saya copy paste plug. Dia cuma bilang bahwa di paper ini dia akan memasukkan real industry and profit effects and cluster robust standard error dari form to correct process. Cuma ini aja. Jadi ngomong standar error cuma setengah baris. Dan itu mencerminkan bagaimana pergeseran pentingnya bahasan dari cerita-cerita standar error yang mana itu tentang heteroskedasticity, orbital relasi dan seterusnya ke merecover beta sekausal. Jadi pergeseran itu tanya. Oke. Itu depannya minggu depan. Tahun kapan? Ada lagi? Saya enak nih kalau saya isi setelah parusan. Saya cuma isi setengah jam. Ada lagi pertanyaan? Parusan ada tambahan? Yang poin tadi ya, gimana kalau jadi gini, endogeneity itu kalau saya refleksikan di dalam pengalaman di komentari referee gitu ya Pak Idris ya, itu tuh pertanyaannya gini, dari mana Anda tahu bahwa X ini yang menyebabkan open backdoor tadi gitu kan. Terus kita berpikir pragmatisnya, kita mau tes gitu kan. Jadi endogeneity itu nature-nya adalah population wise problem yang kita mungkin nggak ada data untuk ngetes itu. Kebayang nggak? Jadi itu adalah proses yang terjadi di balik terbentuknya variabel tadi yang itu in a way kita, jadi endogeneity itu bisa dites nggak Pak? Jawabannya kalau di dalam beberapa terminologi endogeneity testing yang narrow di ekonometrika klasik, mungkin itu dilihat dari berubahnya si perilaku error term gitu kan, pakai berbagai tes yang ada. Tapi dalam konteks yang kita bicarakan tadi itu untestable, sesuatu yang even datanya aja kita nggak punya. Terus kalau kita nggak bisa ini, kenapa kita repot-repot gitu ya, karena gejala dari penyakit ini di estimasi kita kelihatan. Jadi koefisien kita itu mumbling around gitu, geser-geser gitu kan. Beda sama X yang truly exogenous karena randomization. Hasil RCT, treatment effect, itu kalau ada taruh kontrol relevan berapapun, koefisiennya gimana? Stabil di angka itu. Jadi, yes, endogeneity itu nggak bisa di tes, tapi kita bisa ngerasain efek dari problem ini di stabilitas dari koefisien gitu. Dan kadangkala kalau data kita sampai cukup gitu ya, dapetin instrumen yang bagus, itu ketahuan banget. Oh ini tuh yang selama ini membuat dia nggak muncul-muncul nih tanda yang kita harapin. Begitu di instrumen, boom, keluar. Angkanya make sense, terus di subsample konsisten, well behave gitu. Jadi sesuatu yang kemudian nice and neat gitu. Nah itu yang kemudian pay off dari coba ngatasinya itu kelihatan bisa. Ya jadi kalau misalnya mau cari yang mana, literatur biasanya ngasih clue. Di research question kita itu kan bisa jadi kita bukan yang pertama, dan pasti ada top notch author yang sudah ngasih contoh di setting negara lain yang datanya ada, ini caranya pakai IP. Ya udah kita ngikutin. Pak, data IP-nya nggak ada, susah. Ya kita harus kreatif. Itu satu. Jangan nyerah dulu. Nggak ada itu bukan berarti tidak bisa dibuat. Tapi masalahnya Pak, saya 1 semester, bukan
4 tahun yang kayak S3 gitu kan. Ya udah, wisdomnya kalau ada yang nanya ke saya, Pak, saya pengen topik ini dan saya pengen pakai IT. Pas di kuliah nanya gitu, oh kamu nggak bisa mulai tesis kecuali sekarang. Karena ngerjain IT itu nggak cukup 1 semester, saya bilang. Tahun. Maka kamu harus mulai tesis kamu lebih awal. Belum masuk PPIA. Atau konsekuensinya udah saya warning dari awal. Kamu sanggup nggak extend 1 semester? Pak, saya nanti nggak bisa kumlot. Ya nggak apa-apa. Tapi kamu bisa nulis pakai IT. Kan, gitu kan. Nangis. Gitu. Jadi, saya pakai IT juga, kalau bahasa saya pedang bermata dua. Hati-hati banget. Jadi, penggunaan IP dulu dibandingkan sekarang mungkin harusnya jauh lebih hati-hati ya sekarang. Kalau saya bimbing mahasiswa, ini pribadi ya, Pak, paper bilang aja udah jangan pakai IP lah, normanya lah. Kalau S2 nih, karena S2 karena persis tadi Pak kata Pak Rusana, saya nggak kumlot, ya nggak apa-apa. Ya mahasiswanya nggak apa-apa kan, ya bukan Pak Rusana nggak apa-apa. Jadi saya bukan mendiscourage ya, dalam konteks ini nggak mendiscourage, tapi IP itu kalau kalian dapat good IP, it will be pay off banget, oke gitu ya. Kalau kalian sembrono menggunakan IP, jangan Pak ini saya punya 3 variabel endogen, terus kemudian saya nyari 3 IP, adalah masalah. Nyari 2 aja nanti, 1 aja nanti. Nangis seharian aja tetap nggak nemu juga. Jadi IP mungkin in the sense ya hati-hati lah. Wah itu banyak prodi. Karena saya mikir provokasi. Yang gampang aja. Harus main dengan orang lain. Kalau saya tergantung dari data. Kalau datanya panel minimal kalian bisa selesaiin unobserved. Kalau ada konteks before after filter control kalian pakai DIP. Itu nggak ada juga sebenarnya. Jadi kalau kalian baca PPT DIP, menariknya gitu. Model wise itu relatif sederhana. Tapi bagaimana dia meramu ceritanya, dia kalau kalian lihat itu Y-nya nggak satu. Y-nya nggak satu, banyak Y-nya. Cerita tentang mekanisme, kenapa ini kok seperti ini, apakah berlaku untuk seluruh perusahaan, atau jangan-jangan hanya perusahaan dengan karakteristik tertentu. Itu banyak Y-nya banyak. Tabel regresinya banyak. Itu yang menjadi apa ya bahasa saya menjadi daya tarik tersendiri di riset terbaru kayak sekarang. Jadi misalkan ini ya, misalkan ketika riset question-nya mungkin satu, apa dampak adopsi PSAK terhadap performa perusahaan? Tapi kan seperti tipikal pertanyaan di FEU ya, pertanyaannya pendek dijelaskan, tapi jawabnya panjang kali lebar gitu kan. Jadi bisa jadi jawabannya adalah oke, dampaknya positif misalkan terhadap earning, atau jawabnya bisa jadi sangat bervariasi, dia meningkatkan earning tapi menurunkan employment, dan hasil ini dampak ini hanya terdeteksi di perusahaan-perusahaan high intensity teknologi misalkan, itu udah berapa persamaan yang dikira. Terus kemudian tapi dampaknya semakin menguat seiring dengan waktu, itu udah another persamaan lagi. Pertanyaannya satu, tapi yang harus diulang banyak. Jadi research question-nya bisa jadi satu, tapi penjelasannya bisa banyak, dan belum cerita di kelebihan sini cerita juga tentang mekanisme. Apa yang menjelaskan fakta yang dia dapatkan ketika meregresi antara koneksi dengan mafia dengan si Y-nya outcome-nya. Kenapa hasilnya seperti ini? Oh ternyata analisisnya seperti ini. Dan itu dijelaskan secara empiris. Mungkin teman-teman ketika mendapatkan oh betanya positif, berarti kenaikan X meningkatkan Y sebesar 0,5 misalnya.
Lalu kemudian analisisnya ini sesuai dengan studi yang A, B, C. Itu nggak cukup sekarang. Ya, data di paper Bianchi. Dia cerita, kenapa ini terjadi? Mekanisme apa yang ada di belakang? Buktikan secara empirik. Benar nggak itu berlaku untuk semua jenis, semua all sample, atau jangan-jangan ada heterogeneity? Hanya berlaku di perusahaan di Jawa. Kalau iya, kenapa? Itu yang lebih menarik. Story itu sebenarnya harus diangkat. Instead of kita banyak uji-uji itu. Pak Yudi sebentar nih dari online mengenai penggunaan endogenitas dalam menguji adanya hubungan mediasi. Harusan tuh. Saya coba ini ya, karena uji di BPI kan. iya, pemahaman tentang mediasi di ekon sama di akuntansi itu at some point agak tricky nih ya. Jadi kalau mediasi di ekon itu yang kita pahami adalah ketika ada flow dari variabel X ke Y, itu di tengahnya itu prosesnya terjadi lewat variabel M, misalnya. Sama ya? Ya. Jadi kalau di kita, jadi gini, persis seperti yang tadi kita bahas, dari X ke Y-nya itu, X-nya harus beres dulu isu endogeneity. Kalau ini nggak beres, mau dilihat ke M maupun ke Y, itu nanti juga nggak settle koefisien yang diharapkan. Jadi salah satu teknis yang paling sering diaplikasikan di ekon ya IV sebenarnya. Ketika mau mendekomposisi efek final ke dalam mediator, itu biasanya kita ngejarnya nyari IV. Jadi karena begitu IV beres mengatasi endogeneity, pas dipecah ke final sama yang di tengah, itu biasanya jadi kelihatan dan konsisten. Nah itu kalau yang terakhir-terakhir berkembang tuh yang beberapa kali saya adopsi di IV analisis saya itu yang diperkenalkan oleh Christian Dippel yang namanya IV mediation analysis. Itu menggunakan identifikasi bahwa sumber error yang menjadi confounding di hubungan antara X dan Y dan antara X dan M itu sama. Nah, kalau itu beres tuh nanti. Tapi challenge-nya adalah nggak selalu begitu. Karena mediator tuh lebih dari satu dan sumber dari biasnya itu bisa beririsan, bisa enggak. Nah, itu yang untestable dan berarti harus ada multi instrumen. Gitu. Itu yang agak ini. Tapi saya nggak tahu seberapa jauh diskusi semacam ini di disiplin akuntansi. Gitu. Tapi kalau di ekon posisinya seperti itu. Jadi karena term di ekon term mediasi sama intervening variabel agak beda ya. Terus kalau saya ambil patokan papernya Bianchi ini mereka nggak ke sana gitu, ada intervening variabel itu. Jadi mungkin saya nggak punya kapasitas jelasin. Nggak ada lagi yang tanya. Ini yang tadi di awal dimaksud oleh Bu Desi ataupun Bu Yuli tentang masa di IV misalnya ya. Jadi kalau dikotomikan sederhana itu ada eksternal sama internal IV nyebutnya. Jadi eksternal ya tadi ya di setup cross section itu kita nyari variabel lain yang berhubungan dengan X. Bisa jadi Z. Tapi kalau di setup yang internal itu menggunakan pada punya panel data sehingga nilai X itu misalnya ya diprediksi oleh nilai X di masa lalu misalnya. Ya ada dua aliran sih. Saya nggak tahu Pak Yudis, tapi kalau saya kayaknya kita sama juga. Kita nggak percaya sama internal instrumen.
Sorry ya. Jadi kenapa? Karena by data generating process itu ada sebuah konteks yang namanya persistensi. Jadi apapun yang nempel di X oleh U tadi, itu tidak hanya terjadi kemarin sebelumnya juga, ya. Jadi part of X yang dianggap eksklusif menerangkan X itu sekarang, itu mengandung masalah di masa lalu. Nah, itu yang kami cautious tentang apakah dia sebenarnya bisa solving the problem atau enggak. Dan di topik tentang internal migration rural urban, saya coba utilizing beberapa teknik gitu ya, yang salah satunya adalah internal ya instrumen. Dulu yang berkembang kan banyak ya, Arellano Bond, kemudian juga ada Hausman Taylor, banyak. Nah itu ya kinerjanya menurut saya tadi ya so-so gitu dalam mereduksi koefisien yang diharapkan. Jadi some part of the argument holds bahwa itu mungkin karena persistensi dia tetap carrying over the endogeneity problem, tapi di kasus-kasus tertentu mungkin it works gitu, mungkin dengan dibantu oleh kontrol lain yang bisa mengkompensasi kelemahan itu misal. Jadi long story short, itu artinya apa ya? Internal instrumen tidak completely apa ya memecahkan masalah, tapi mungkin juga tidak sepowerful external instrumen. Misalnya kalau kita bisa dapat external instrumen. Tapi kita selama ini memang jarang nulis pakai internal IP. Pengalaman sih, kalau saya internal IP kita pakai itu sebagai robustness test. Jadi kalau dia mendukung punya kita masukkan setelah baseline gitu ya. Oh ini ternyata ya oke masih robust. Kalau enggak berarti ini internal IP kita nggak bisa. Ya, tapi lagi-lagi ya itu kenapa? Misalkan kita mungkin agak jam ke IP ya. Misalkan kita punya persamaan ini ya. Terus IP-nya adalah misalkan kita pakai IP YIT minus 10 gitu ya. Misalkan kayak gitu kan, salah satunya kan. Atau ala GMM. Nah, sekarang kita pakai yang ini dulu misalnya. YIT minus 10. IP kan, good IP itu kalian harus yakin bahwa YIT minus 10 ini hanya mengaruhi YIT via ini. Good IP itu kan. Exclusion restriction namanya. Jadi dia yang namanya IP ini dia tidak mempengaruhi YIT langsung, tapi hanya mengaruhi via YIT. Nah pertanyaannya seberapa yakin tidak ada efek langsung. Porsi makan saya 10 hari lalu tidak mempengaruhi porsi makan saya hari ini. Yakin nggak? Oke, clear ya kira-kira ya. Jadi mungkin buat teman-teman PPIA sih, jadi sebenarnya kan udah satu one move forward ya dengan berpikir causality gitu. Jadi intinya adalah untuk mengklaim causality ternyata nggak mudah kan gitu ya. Jadi artinya kalau kita mau mengklaim causality kita juga harus pikirkan apakah kita sudah cukup melakukan secara teknik gitu ya yang memang bisa menyimpulkan causality. Jadi itu mungkin satu hal yang perlu dipikirkan dari awal, jadi nggak usah terlalu dipaksain kayak tadi ya, misalnya ada reverse causality, kemudian IV-nya, karena bad IV maybe worse than ya gitu, jadi artinya itu dulu gitu, tapi tentunya nggak berhenti di situ dan ya udah stop gitu kan, tapi ya jelas paper Anda akan punya chance yang lebih tinggi untuk publish di jurnal yang lebih bagus gitu ya, kalau Anda bisa menjawab pertanyaan causality dan kemudian yaitu menuliskan bagaimana tekniknya gitu. Jadi semua yang tadi dibahas oleh Pak Ruslan dan Pak Yudis itu bisa jadi masukan ya bagaimana untuk nantinya bisa membangun satu model yang bisa digunakan untuk menginfak causality gitu. Tapi ya
kemudian harus dipaksakan juga sih kalau menurut saya gitu. Mungkin cuma sedikit menambahkan supaya nggak desperate setelah selesai workshop gitu. Apakah sudah terdengar? Bagaimana ini pertanyaannya? Apakah multiple Multi instrumen itu bisa dikontrol oleh variabel. tadi yang nyambung tadi kan katanya Maksudnya endogeneity itu bisa dikontrol dengan harus Ini tapi pertanyaannya saya juga pengen tahu itu. nyambung pernyataannya Pak Rukmin tadi yang dibilangnya ada multi-instrumen. Atau bisa open mic Oh, iya. Dewi, Ya, mungkin Kartika buat menjelaskan apa yang dimaksud. silakan. Kalau memungkinkan untuk Terima kasih Pak Ruslan atas kesempatannya. Izin, mohon maaf saya close kamera Pak. Iya, tadi Bapak kan sempat cerita apa ya? Penjelasannya sangat banyak Pak sampai saya bingung. Tadi Bapak sempat sebut bahwa instrumen IV-nya tadi itu kita tetap harus mengconsider multi instrumen. Nah, itu maksud multi instrumen itu apakah sudah sudah terwakilkan kalau saat kita menguji IV tersebut kita masukkan variabel kontrol lainnya gitu Pak? Atau saya salah tangkap ya? Mohon maaf. Terima kasih Pak. oh oke. Statement saya tadi itu terkait analisis mediasi ya. Jadi kalau sumber bias yang melekat ke variabel kontrol sama mediator itu berbeda, berarti kan kita harus menggunakan sumber solusi untuk endogeneity-nya itu yang berbeda. Jadi diinstrumenkan di X-nya maupun di apapun mediatornya gitu. Nah, itu yang kadang-kala jadi kebutuhan. Meskipun kalau beruntung ada kasus di mana beririsan dan itu cukup satu instrumen aja. Karena ketika si X ini udah beres endogeneity dan sumbernya itu sama yang menimpa mediator, berarti ketika dia ditaruh udah kayak independen satu sama lain gitu. Jadi magnitude yang dulunya nempel di X sekarang diambil oleh si M, itu valid pengurangan itu karena M, bukan karena faktor yang di belakang tadi. Nah, itu logik kenapa kita harus nambah instrumen atau enggak ketika melakukan analisis mediasi. Ala ekon ya, mudah-mudahan ini nyambung. Kalau ala akuntansi mungkin berbeda atau ada ini silakan kalau ada yang mau direspon. Baik Pak, ya sama sih kurang lebih di akuntansi juga seperti itu. Kebayang Pak, memang variabel kontrol yang saat kita menguji si X itu juga bisa diuji di Y yang kalau di riset saya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ruslan sudah terjawab. Thanks. Bapak Ibu teman-teman ya berhubung ini mahasiswa akan ada acara lagi dengan perpustakaan. Ya. Ya tentang penulisan ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi tidak puas dan bingung gitu ya. Jadi nanti akan ada sesi lagi mungkin dengan Pak Ruslan dan Pak Yudis ya. Terima kasih kami ucapkan dan mudah-mudahan nanti kita bisa maju di lain sesi ya.